Biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz C.S. Artiasa MAG, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kami melanjutkan kajian pada hari ini. Mari kita simak bersama, semoga apa yang disampaikan menambah ilmu bagi kita, menambahkan keimanan dan kualitas kita sehari-hari. Di akhir acara, kalau ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian konsumsi ada atau tidak ya? Mudah-mudahan ada ya konsumsi pagi hari ini. Baiklah, kita simak saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahida asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang salah satu rentang waktu di antara itu ada usia selain 40 yang sangat jelas di dalam Quran untuk dijadikan bagian dari peringatan kita. Ada lagi dalam sebuah hadis yang ternyata juga disebutkan di dalam Al-Quran meskipun tidak eksplisit sebagaimana usia 40 ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan qala Rasulullah SAW muqtarul manaya ma baina sittin ila sab'in. Usia yang merupakan pertarungan maut terletak di antara 60-70. Jadi kalau misalnya sudah usia segitu dalam bahasa Al-Quran harusnya idealnya aktif untuk menggunakan umur itu ya tazakar dalam aktivitas pembelajaran, bukan terjebak oleh malah rasa malas. Ini persoalan serius kalau kita berharap ingin meraih apa yang disebut dengan husnul khotimah. Baik, pagi ini apa masih menunggu atau gimana? Macet. Oh, baik. Kalau itu saya bedah kasus dulu karena beberapa kemarin belum sempat terlewat ya. Jadi pagi ini kita akan membahas bagian yang ar-rubu' atau yang seperempat itu siapa saja. Kita lihat dulu dari kasus itu ya. Ada pertanyaan, apakah keturunan dari anak yang meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, atau orang tua anak itu berhak mendapat bagian warisan? Kalau ada, bagaimana proporsi haknya? Mungkin kalau dibuat skema seperti ini, apakah keturunan dari anak yang meninggal lebih dulu, turunan dari anak, berarti 3 poinnya. Yang meninggal misalnya bapaknya, kemudian A, B, C, A ayahnya, B
lebih jelas karena gambaran kalimatnya itu apakah keturunan dari anak yang meninggal lebih dulu daripada orang tua anak itu berhak mendapat bagian warisan. Jadi supaya mudah kita buat subjeknya A, B, C. A adalah ayahnya, B adalah anaknya, C adalah anak dari B, berarti cucu dari A. Nah pertanyaannya, apakah C menerima warisan ketika A meninggal, tetapi meninggalnya B dulu, gitu ya? B dulu meninggal, sekian waktu kemudian baru A meninggal, berarti anaknya dulu kan daripada ayahnya. Nah pertanyaannya dapat. Kenapa? Karena anak itu disposisikan sama dengan cucu itu diposisikan sama dengan anak. Dengan catatan sekali lagi, kalau cucu tadi, kalau C hidup, B sudah meninggal baru dapat. Tapi kalau C masih hidup, B juga hidup, A yang meninggal, C terhalangi oleh B. Gak mungkin cucu dapat sementara ayahnya masih ada. Itu prinsip dasarnya. Tapi ketika B-nya sebagai ayah dari C meninggal, kemudian kakek dari C tadi meninggal, ada harta, dia naik. Cucu itu naik secara otomatis. Bagaimana porsinya? Tergantung juga. Tergantung apakah misalnya ada cucu perempuannya, atau kemudian nanti berkaitan lagi apakah ada yang lain, itu tergantung. Tapi yang pasti dapatnya itu ya hanya berapa bagiannya, porsinya seperti apa, tergantung berapa orang cucu itu, satu apa dua, laki apa perempuan, apa tuh laki-laki semua atau perempuan semua, itu penentunya. Itu ya yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, nah ini sebuah kasus. Kalau kasus ini agak panjang gitu. Jadi kalau tidak pakai gambar mungkin agak bingung. Mengapa? Suami sebut saja A dan istri sebut saja B, tidak mempunyai anak, tapi datanya agak kurang juga ya. Bapak kita ulas dulu. A suami, B istri, tidak mempunyai anak, memiliki harta waris. Di sisi lain keduanya memiliki anak angkat, kasusnya anak angkat, memiliki anak angkat. Lalu anak angkat itu menikah dengan anak dari kakak istrinya. Oh, alhamdulillah bisa. Coba Nggak pakai layar. Oh, maksudnya nggak apa-apa, nggak pakai layar juga. Nggak apa-apa. Masih kebaca. Baterainya habis layar. Oh, saya pikir yang macet ini ya. Macet itu layarnya ya. Masih kebaca. Masih. Baik. Ini kasusnya. Jadi agak dia nggak dilihat juga, bisa kita pilih dengan ini kan mirip ketika kita dulu belajar soal matematika SD. A suami, B istri, dua-duanya tidak punya anak. Nanti kasusnya namanya kalalah. Baik A maupun B sama-sama kalalah karena tidak punya anak, kecuali nanti salah seorang dari mereka punya anak bawaan. Itu ketika katakanlah gini, A tidak punya anak bersama B, tapi B bawa anak. Ya, anak bawaan apa? Misalnya kasusnya saya ubah, B-nya punya anak, berarti kan bawaan itu kalau B. Nah ketika A yang meninggal namanya kalalah. Tapi kalau B yang meninggal karena punya anak bawaan tidak disebut kalalah. Jadi kalalah itu artinya yang meninggal tidak punya anak sama sekali, tidak punya ayah juga, itu namanya kalalah. Baik, kita kalau kasus ini. Ini sebetulnya sering terjadi nih Pak. Anak angkat A dan B itu menguasai harta. Nah, ini kita anak angkat dan B ketika A dan B meninggal, dia
Di sisi lain A dan B punya saudara kan, entah kakak, entah adik, tidak mengetahui cara pembagian hartanya. Bagaimana penyelesaian? Sederhana, kumpulkan dulu saya. Kumpulkan dulu, ajak ngobrol anak-anak itu sambil kita merasa kasihan ke dia. Kenapa? Kalau kita biarkan dia mengambil hak yang bukan haknya, zalim bukan? Zalim. Pertanyaannya muncul lagi yang kedua. Apakah kita membiarkan orang yang zalim? Nah, itu tidak boleh. Berarti kita harus melakukan apa yang disebut wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi jangan apa ya, mendolen jangan. Sementara kita tahu minimal ada ikhtiar. Kata Rasulullah SAW, tolonglah orang yang zalim dan mazlum yang terzalimi. Tolonglah orang yang zalim dan yang menzalimi. Pasti pakai logika. Ya Rasulullah, kalau kita menolong yang terzalimi sih oke. Tapi kalau kita menolong yang menzalimi, maksudnya ikutan zalim. Nah itu ya, boleh jadi pikirnya salah. Maksudnya adalah tolonglah orang yang zalim itu, hentikan tindak kezalimannya. Jangan dibiarkan berlanjut. Tapi kalau menolong yang terzalimi kan jelas. Nah di sini bagi saya orang yang disebut anak angkat ini masuk kategori zalim kalau memang dia melakukan itu. Surat 33 ayat 72 memberi jawaban. Biasanya zalim atau menganiaya, maksudnya zalim itu antara lain tadi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Boleh jadi karena ketidaktahuan. Kalau dia tidak tahu atau belum tahu, wajib diberitahu supaya dia tidak melakukan kezaliman. Sekali lagi, Quran 33 ayat 72 memberi jawaban, innahu kana zaluman jahulan. Sungguh orang yang zalim, sungguh manusia itu suka berbuat zalim karena bodoh. Jadi di situ hubungannya kebodohan atau jahulan seringkali menjadi penyebab terjadinya tindakan zalim. Di sisi lain ada hadis yang memberi ancaman, ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Sebab zalim itu memberimu kegelapan di dunia, bahkan di akhirat lebih. Jadi kembali ke kasus ini, kalau benar bahwa anak angkatnya mengklaim bahkan menguasai seluruh hartanya, bagi saya segera selamatkan. Sederhana, pertama kumpulkan dulu, kumpulkan seluruh keluarganya, termasuk baik dari suami maupun dari istri, atau bisa langkah satu-satu dari keluarga pihak suami dulu, kumpulkan plus anak angkat. Anak angkat ini harus hadir sebab dia menjadi troublemaker-nya kan, kalau memang benar harus hadir. Kemudian dijelaskan, beri penjelasan. Bagaimana cara menjelaskannya? Beri dia semacam penegasan ancaman. Ancaman dari mana? Bukan ancaman fisik ya, tetapi ancaman ayat. Kalau engkau tetap ngotot dengan tindakanmu, sementara lihat nih syarat-syarat pewarisan itu begini. Kalau pakai bahasa Sunda mah, hari buat mawa nama copet. Sebagai ada hari buat mawa nama. Itu biasanya akan memberi ancaman serius. Nanti saya kutip ayatnya ya, supaya lebih kuat lagi. Itu gambarannya ya. Terus beri penjelasan secara posisi hukum. Nah ini ayatnya. Ayat ini ya, An-Nisa 14 itu menjadi ancaman sebetulnya. Wa may ya'shillah, siapa yang mendurhakai Allah, menentang Allah, wa rasulah dan rasulnya, wa yata'adda hududah, dan menabrak, melanggar ketetapan Allah tentangnya, yaitu tentang
siapa dapat berapa. Yudkhilhu naran khalidan fiha, dijebloskan ke dalam neraka yang abadi, walahu dan untuknya azabun muhin, azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan, azab yang melemahkan, azab yang menistakan itu pasti dialami oleh yang bersangkutan. Nah, kalau dia sampaikan itu, ini dalilnya. Kalau engkau tetap ngotot bahwa kamu ingin menguasai harta, padahal kamu tidak berhak, ya ini ayatnya jelaskan sejelas mungkin. Kalau perlu silakan lihat Qurannya, terjemahannya, atau lihat tafsirnya. Yuk kita bahas. Jadi menggunakan dialog interaktif yang bersifat ilmiah alias berbasis ilmu. Yakinkan dia sekali lagi, semangat kita adalah menyelamatkan dia. Sampai kita katakan wassalamu ala man ittaba'al huda, keselamatanlah bagi orang yang berada di atas bimbingan Allah. Pasti selamat kalau mau dituntut Quran. Nah, saya kaitkan dengan hadis ini. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW yaqul, innal halal bayyin. Sungguh halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, haram pun sudah jelas. Wa bainahuma mustabihat, nah di antara halal haram itu mustabihat, ada yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Mungkin lebih tepatnya tidak mau tahu kebanyakan. Kenapa? Karena kalau tahu seringkali tambah ribet sebenarnya. Makanya setahu saya tidak sedikit orang yang mengatakan mengabaikan masalah hadis dengan alasan ribet. Tinimbang pas ya itu amat baiklah. Padahal semakin dibiarkan, nah jangan sampai kita terjebak oleh itu, seolah-olah benar ya kata-kata. Udah gak usah, biar dia terserah dia lah. Itu melanggar atau sekaligus justru membiarkan yang bersangkutan bergelimang kezaliman karena ketidakmengertiannya. Memang sih, ketika meyakinkan orang risikonya dicemooh itu persoalannya. Itu sering saya alami, menjelaskan tapi disalahkan. Padahal ini loh ayatnya. Makanya tadi dikatakan, ada orang yang wa idza tusla alaihi ayatuna, ada orang yang ketika dijelaskan ayat-ayat kami walla menjauh, mustakbiron dengan penuh kesombongan, ka'allam yasma'a, seolah-olah dia tidak pernah mendengar. Akan selalu ada orang yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, toh setiap orang diberi kebebasan memilih yakin atau tidak. Jadi kembali di sini bahwa kebanyakan orang layak ya'lamuhunna, enggan mengetahui tentang sesuatu. Supaya apa? Supaya dia menjadi takwa. Famanit taqwa, maka siapa yang bertakwa? Yang bertakwa itu apa? Yang berhati-hati, yang punya rasa takut, sehingga dia tidak akan melakukan asyubhat. Jangankan mengambil yang haram, yang syubhat pun tidak. Dalam konteks kasus ini, anak angkat kalau dia ittaqo, kalau dia takwa kepada Allah, berhati-hati, pasti dia katakan, ya Pak, saya tahu saya anak angkat, maka bagaimana baiknya lah kita ikutan aja, aman kan? Insya Allah bisa diproses tuh. Tapi kalau tetap dia ngotot, sebetulnya bisa masuk pidana. Kalau tetap ngotot bawa ke pengadilan, mungkin susah pembuktiannya dia. Kalau tetap ngotot, tapi sebelum ngotot, sekali lagi rundingkan, musyawarahkan, jelaskan, nanti akan ketemu. Saya yakin akan ketemu, meskipun mungkin berulang-ulang. Artinya boleh jadi satu dua kali nggak cukup, mungkin 3-4 kali pertemuan baru dia. Karena biasanya kan ngotot terus, akan ngotot sebab dia merasa bahwa saya ini anaknya. Nah, muncul lagi masalah itu,
kuat secara administrasi positif ya ketika ini Pak, ketika A dan B mengangkat anak itu tapi kemudian mengganti bin-nya Pak. Misalnya anak angkat ini betul anak orang lain, tetapi di dalam surat keterangan di akte misalnya dia ganti B-nya ke ayah A tadi. Nah secara hukum positif itu anaknya, padahal faktanya bukan misalnya. Wah itu bahaya sekali. Tapi sekali kalau anak-anak itu berani silakan. Tapi di hadapan Allah nanti di akhirat nggak bisa mengelak. Kalau di dunia masih mungkin tuh mengelak, mungkin. Karena kita nggak tahu. Kita patokannya apa? Patokannya adalah akte bahwa anak-anak ini anak dari A dan B. Padahal faktanya bukan misalnya. Anak diambil dari panti asuhan misalnya. Itu A dan B punya kontribusi dosa di situ. Dosanya apa? Karena dia mengubah orang tua, jejak nasab dari anak angkat. Yang anak yang dia punya bapak orang lain, tapi diklaim oleh A sebagai anaknya dan dia sebagai ayahnya. Itu menyalahi Al-Quran surat Al-Ahzab. Jangan mengganti bin. Meskipun sayang sekali kepada angkat, tetap tidak boleh mengubah bin alias mengubah nasab. Kategorinya sama dosa. Nah itu jadi manja lagi kalau keluar ya. Nah kembali ke sini Bapak ya. Sekali lagi tidak, insya Allah bisa diselesaikan selama kembalinya. Tadi ada proses dialog. Sekali lagi mungkin perlu waktu, katakanlah 1-2 kali nggak cukup, ya boleh jadi. Yang penting terus sampai selesai. Saya cukup pengalaman ya menyelesaikan masalah ini. Terkadang ada yang nggak cukup 2-3 kali sampai 6 kali baru ya sepakat. Ada yang 1-2 kali selesai karena gampang. Itu kan tergantung pada orang-orang, mental dari orang-orang yang ada di dalamnya, ya, yang ada di dalamnya. Contoh gini Pak, contoh ya, kasus lain sedikit dulu Pak. Ketika simpel sebetulnya A dan B sebagai anak laki-laki, A-nya B-nya anak perempuan. Ayah mereka sudah meninggal, ibu mereka sudah meninggal. Akhirnya mereka ingin bagi waris. Tapi muncul masalahnya adalah ketika di dalam akte disebutkan orang tua A dan B yang sudah meninggal itu menikah tahun 72-an. Tetapi anak yang pertama dari yang meninggal tadi yaitu A laki-laki tahun 72 menikahnya bulan bulan Oktober 72, itu bulan Oktober tanggal 30. Jadi menikah tanggal 30 Oktober 72. Anak laki-laki yang pertama ini lahir Januari 25 Januari 73. Kira-kira berapa bulan? Dari pernikahan ke kelahiran anak berapa bulan? Pertanyaannya, mungkin tak anak lahir usia 4 bulan? Nah, jadi gimana? Ini betul, ini Pak, kata adiknya yang perempuan, nah kakak saya ini Pak, berarti kan diduga hamil dulu. Sementara secara konsep faraid itu syarat untuk terjadinya pewarisan salah satunya adalah akad nikahnya harus sahih, uqdatun sahih, akad nikahnya harus sah. Kalau hamil duluan itu masuk kategori fasad, rusak. Jadi berhak tidak? Enggak. Kira-kira saya jelaskan begitu barang. Saya juga anaknya, iya betul. Secara biologis anaknya, karena sperma.
Yang jadi masalah adalah itu tadi, itu perlu waktu 4-5 kali sampai diyakinkan. Wah, materi Pak, namanya materi kan 7 miliar kalau nggak salah asetnya. Otomatis kalau cuma laki perempuan itu kan asoba Pak, langsung cuma dibagi 2 saja. Sementara nilainya kan laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Mislu hadil zakari mislu hadil unsayain. Ketika melihat hasilnya segitu, nafsunya langsung berkata, bagusnya nggak dapat nih dari langsung di situ. Ramai di situ. Perlu waktu sekitar 4-5 kali pertemuan baru selesai. Jadi kembali di sini, bagi man takwa, orang yang takwa kepada Allah, jangankan yang haram, yang jelas-jelas bukan haknya. Jadi haram itu, sekali lagi kalau haram ya, haram itu bisa dari zatnya, bisa dari cara atau non zat. Nah, mendapatkan harta waris dari sesuatu yang secara hukum tidak sah itu masuk kategori haram. Sehingga kalau maning takwa, dia takut kepada Allah, ya sudah, saya ikuti aja aturan bagaimana Allah dan Rasulnya. Itu yang masuk kategori terhindar dari kelompok mayyasillah wa rasulah, terhindar dari orang yang durhaka kepada Allah, sebab dia ingin hati-hati. Itu kasus pertama ya. Nah ini kemudian kembali ini mirip dengan yang tadi sebetulnya. Oke, seorang lelaki suami meninggal, sebut saja ayah. Ia memiliki anak lelaki satu-satunya, tapi ia sudah meninggal lebih dulu dari A. Ingat Bapak, prinsip pewarisan itu yang berhak menerima harus masih hidup. Iya, itu yang jangan lupa ya. Prinsip pewarisan itu yang menerima atau yang berhak menerima waris harus masih hidup. Berarti kalau sudah meninggal? Enggak. Sebaliknya, yang mewariskan harta itu harus sudah meninggal, jangan masih hidup. Kalau masih hidup sekali lagi bukan waris namanya, tapi hibah. Nah, bapak A meninggal punya tadi anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini sudah meninggal duluan. Berarti secara hukum nanti kalau anak laki-laki dari A itu punya harta, maka bapaknya punya hak kan? Seperti biasa ya. Nah, bapak A juga meninggalkan 2 orang cucu lelaki dari anak lelaki itu. Jadi cucunya laki-laki semua. Nah, bapak A juga mempunyai 2 adik lelaki dan perempuan. Harta warisnya berupa rumah yang dibeli bersama istrinya. Bagaimana pembagiannya? Oke, sederhana gini Pak. Pertama, posisi A meninggal, dibuat kasusnya ya. A meninggal, laki-laki di sini. Sementara istrinya sudah meninggal di sini. Karena tidak disebutkan ya, meninggal. Kemudian A ini punya adik ya, 2 adik laki dan perempuan, saudara. Kemudian punya cucunya laki-laki lagi 2. Nah, dari sini jelas bahwa secara prinsip kembali lagi cucu itu setara dengan anak. Berarti lelaki dan perempuan yang merupakan adik dari A terhalangi oleh cucunya. Yang 2 lagi laki-lakinya mutlak ke cucu. Jadi wayahna adiknya ikhlas ridho. Tetapi ada cara lain. Nah ini cara lain itu maksudnya manusiawinya, akhlaknya, yakni cucunya yang 2 tadi diingatkan, ya mungkin menggunakan surat 4 ayat 8 bisa. Maksudnya farzuqu minhu, berilah ke kerabatmu gitu. Jadi cucu ini diingatkan, diajak, diyakinkan, berbagilah dengan apa namanya, mamnya, ya pamannya, berbagilah dengan paman
nantinya. Kalau berarti muncul lagi masalah tuh. Muncul lagi masalah. Apa masalahnya? Karena masih kecil, balik belum? Belum kan? Belum. Balik mampu belum mengelola harta? Belum. Nah, itu muncul lagi. Apa munculnya? Kategorinya dia yatim. Kalau dia yatim, pakai surat lain. Bisa juga. Artinya titipkan harta waris itu ke siapa? Mungkin tadi ke adiknya ya. Ada ibunya ada sekarang. Oh masih ada. Oh, kalau masih ada berarti ke Dirawat ibunya. oleh neneknya. Oke. Kalau begitu boleh di situ disimpan dulu. Tetapi hati-hati. Nah, kalau bisa menurut saya bagi dulu saja, Pak. Bagi dulu ibunya berapa? Tadi kan seperempat ya ibunya. Nah, asobahnya anak laki-laki dua anak laki-laki itu boleh bagi rata karena memang dua-duanya laki-laki. Sekaligus saja udah nih bagian kalian berdua, tetapi mungkin perlu catatan ya. Nanti anak laki-laki pertama bagiannya berapa di mana, laki-laki kedua bagian berapa di mana. Simpan dulu tuh administrasinya. Kemudian setelah mereka balik masuk ke An-Nisa ayat 6, berikan hak milik dia, gitu. Berikan hak milik anak yatim tadi. Pada prinsipnya sekali lagi, adik laki dan perempuan dari A tetap tidak dapat secara mutlak ya, karena tadi makjub. Namun ketika nanti anak yatim itu mendapatkan bagian, menerima bagiannya dan sudah diberikan ke dia, nah dia sudah mulai bisa lah berpikir, sentuh emosinya, sentuh rasanya, berbagilah. Ini om, tante, ini bibi, ini mam, berikanlah. Itu bisa. Jadi secara prinsip itu. Sehingga di sini adik dari A mudah-mudahan ridho. Gimana lagi? Itu aturannya. Ridho. Sampai sekali lagi bagi saya sisi adabnya, akhlaknya diingatkan kepada cucu tadi. Ya insya Allah selamat dengan cara begitu. Apa tidak sampai ada yang terjadi. Ya. Baik, kita mungkin bedah kasusnya sampai di situ. Kita lanjutkan dulu tentang yang ini, ya, yang bagian pembahasan. Nah, tadi sudah saya kutip ayatnya, ya. Jadi inilah ayat yang menjadi prinsip harusnya. Oh, Ada sih. ada trouble itu. Ini sini. Jadi tilka hududullah itu menunjukkan itulah ketetapan Allah. Maksudnya menunjuk pada ayat 11-12 tentang furudul muqaddarah dan tentang al-waris, siapa mendapatkan berapa, itu masuk sebutan hududullah. Adapun yang ayat 14 tadi sudah disinggung. Baik, untuk bahasan saya coba mengaitkan dulu dengan yang lain ya. Ini data tentang hasil penelaahan atau penelitian proporsi kandungan Quran itu ada 3. Dari sini dulu ya. Kita mulai. Proporsi konten kandungan Quran itu ada 3. 1, 8% berisi syariah law atau hukum syariat seperti yang sudah kita kenal, sholat, zakat, faraid, saum, itu kategorinya hukum syariat. Bapak ingat hanya 8% dari ribuan ayat. Jadi kita banyak 8%, sedikit. Yang kedua 12%. 12% Al-Quran itu bicara tentang sains dan teknologi. Jadi kalau yang pertama 8% bicara tentang hukum syariat.
12% bicara tentang sains dan teknologi. Ayat yang tadi saya baca ketika sholat rakaat pertama, ada kalimat khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Itu teknologi bukan? Tanpa tiang. Kok bisa? Gitu kan? Sementara kita ketika ingin membuat pilar atau membuat atap harus pakai pilar dulu kan? Itu menggambarkan perenungan. Coba lihat, langit ada nggak tiangnya? Nggak ada. Kok bisa? Gitu kan? Atau kalimat kedua, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kami tancapkan gunung di bumi supaya kamu tidak goyang. Teknologi bukan? Teknologi yang sekarang diambil oleh para insinyur kan, supaya bangunan ini tidak gampang ambruk, kita tancapkan dulu pilarnya, ditanam. Silakan aja Bapak Ibu perhatikan ketika misalnya membangun jalan tol, ya sebelum di situ ditancapkan tentang flyovernya, tanam dulu tiang panjang. Untuk apa? Tadi menggunakan konsep Quran, wa alqa fil ardi rawasiya. Kami tanamkan gunung, kami tanamkan gunung di bumi, antami dalikum, sehingga kita tidak terguncang, karena bumi itu labil, kata para geolog. Itu sains. Belum lagi terkait dengan perkawinan tumbuhan. Kata Quran, angin ikut menyebarkan putik sari, benang sari. Itu terlibat angin yang menggunakan. Atau kedokteran, banyak lagi. Pokoknya 12% dari sekian ribu, dari 1.600 sekian ayat di dalam Quran, 12% isinya sains dan teknologi. Dan yang paling banyak ini 80% spiritual and ethical guidance, bimbingan rohani. Seperti tadi, dijaga imannya, ditekan tentang sholat harus memunculkan karakter. Jangan sampai sholat yang dilaksanakan itu sekedar sholat, tidak memunculkan kehati-hatian berupa apa? Berupa nilai-nilai. Kalau sholatnya tetap bermaksiat, kalau sholatnya tetap menentang Allah, nanti masuk kategori fawailul lil musallin. Itu kan diingatkan terus oleh banyak ayat. Nah, saya kutip ayat hadisnya. Hadis tentang, saya ulangi dulu gitu. Bapak Ibu ingat, Al-Ma'un mengatakan fawailul lil musallin. Kenapa disebut celaka? Jawabannya alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa orang yang sudah sholat pun disebut celaka, sahun? Karena lalai. Pertanyaannya, apakah lalainya di dalam sholat atau di luar sholat? Bandingkan Bapak dengan surat 23 ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ulangi. 23 ayat 2 menyatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang berbahagia, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung adalah salah satu karakternya orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, khusyuk itu di luar apa di dalam? Di dalam. Fi sholati. Sekarang kita bandingkan dengan Al-Ma'un. Yang lalai itu di dalam apa di luar sholat? Di luar. Di luar. Alladzina hum
an sholatihim sahun. Berat. Sebab begini, kalau kita lalainya di dalam sholat, artinya tidak khusyuk, kita ada nggak yang sukses sholatnya? Berat. Tadi saja kita sempat nggak keluar memorinya dari sholat. Tadi 2 rakaat. Kemana tadi kita pergi? Mungkin sempat keluar memorinya. Itu masuk kategori lalai. Kalau itu yang dinilai, sekali lagi, dapatkah kita nilai hari ini? Wah, blank Pak. Jangankan kita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saja sempat blank. Blanknya apa? Maksudnya sempat keluar pikirannya dari jalurnya, yakni mengingat tadi itu warna sorban yang ditawarkan apa tadi? Dan warnanya apa? Itu seperti itu. Berarti keluar di situ. Apalagi kita yang piknik terus ke sana kemari. Jadi maksud saya, ketika yang dinilai lalai itu di dalam sholat, kita semua gagal karena sempat lalai dari ingatan kepada Allah saat sedang sholat. Tapi yang dimaksud oleh Quran surat Al-Maun itu adalah lalai dari nilai-nilai sholatnya. Apa itu? Tadi kejujuran. Kalau orang sudah sholat, belajarlah jujur. Kalau orang sudah sholat, belajarlah assalam, memberikan keselamatan bagi orang lain. Kalau sudah sholat, belajarlah berhati-hati, jangan mengambil yang bukan haknya. Gitu kan? Kalau sudah sholat, hilangkan rakus. Kalau sudah sholat, hilangkan ria. Kalau sudah sholat, hilangkan hasad. Itu semua hasil dari sholat. Jadi kalau misalnya sudah sholat masih memakan yang bukan haknya, bukan lagi celaka, tapi bangkrut. Ini hadis ini. Hadis ini ya, menggambarkan bangkrutnya seseorang yang sholat. Saya baca dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah riwayat Muslim 468. Anna Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadruna minal muflis? Tahu nggak kalian orang yang bangkrut itu apa? Kalau saya tanya, saya kira jawabannya mungkin sama. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, kan? Pasti sama jawabannya. Sahabat juga gitu. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya duit. Dirham itu duit. Tidak punya uang, tidak punya kesenangan hidup, kata sahabat. Tapi diluruskan oleh Rasul, bukan. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku. Perhatikan kata-kata min ummati. Apakah semua mukmin akan bangkrut dengan pakai min? Semua? Enggak. Tapi apakah mungkin ada yang bangkrut? Ya. Berarti kita pilihan. Apakah kita akan membiarkan diri kita bangkrut ibadahnya, sholatnya, saumnya, zakatnya, atau tidak? Sangat bergantung pada kemauan kita untuk tadi memahami, sehingga tidak sampai terjebak dalam mengikuti syahwat. Kenapa orang bangkrut? Ini wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza. Itulah 5 sebab. 5 sebab seseorang sholatnya, puasanya, zakatnya bangkrut. 1, dia suka mencela, syatama. Jadi sudah sholat, tetapi gampang mencaci maki, menghina keadaan, atau menghina kondisi, atau meremehkan pihak lain. Itu namanya syatama. Misalnya
kita gampang mencemooh, mencaci maki keadaan. Ketika hujan terus dicaci maki, ketika kemarau terus dicaci maki, itu sama aja. Yang kedua, menumpahkan darah, wasafaka dama alias membunuh. Membunuh itu menunjukkan emosi yang tak terkendali. Sementara Bapak tahu, sholat itu alat preventifnya. Bukankah kalimat surat 2945 sudah kita sering dengar? Aqimus shalah inna sholata tanha. Nah, tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau orang sudah sholat, mestinya emosinya bisa terkendali. Kalau dia membunuh, berarti tidak terkendali. Itu contoh. Artinya sholatnya tidak merusak, sholatnya tidak membentuk karakter dalam hatinya. Yang ketiga, yang keempat, penyebab sholat orang itu bangkrut, waqazafahada, melemparkan tuduhan keji tanpa bukti. Misalnya hoax menyebarkan si A zina, atau pokoknya data-data yang tidak tepat melemparkan tuduhan keji, terutama masalah perselingkuhan, zina tanpa data, itu masuk kategori qazafa, qazfu. Yang keempat, doroba hadza, menganiaya pihak lain, termasuk di sini menzalimi. Dan yang terakhir, yang berkenaan dengan waris, mungkin di sini Pak, wa akalaha malah aja, memakan harta dengan cara yang tidak tepat. Contoh tadi, anak angkat keke, misalnya anak angkat bersikuku bahwa saya anaknya, tetapi datanya tidak valid. Nah, itu bahaya. Orang seperti ini khawatir kalaupun dia sholat masuk kategori muflisah, orang yang bangkrut. Bapak yang dirahmati Allah, jadi dalam persoalan ini ya, 5 perkara inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita, jangankan 5-5-nya, 1 saja kalau perlu nggak ada. Sebisa mungkin kita meniadakan yang 5 sebab ini. Sebab kelima sebab ini menjadi penyebab menghancurkan kita, sholatnya, saumnya, zakatnya. Astagfirullah, naudzubillah. Tentu kita sangat takut kan, karena kita yakin ada nilai, ternyata habitat amaluhum, ternyata amalnya habis semua oleh 5 tadi, 5 penyebab itu. Itulah persoalannya. Jangan sampai terjebak kita di sini. Maka balik lagi, ilmu menjadi penting sehingga kita punya guidance ya. Makanya sekali lagi 80% itu kan etika dan spiritual, agar kita mengikuti atau menaati aturan sehingga kita bisa ridho. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maaf, salah nomornya ya. Pokoknya 5. Saya nomornya nggak sempat lewat. Nomornya aja. Jadi 5, pokoknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu para bapak tentang, sekali lagi, jangan membiarkan kita terjebak pada kemaksiatan. Yang sudah dijelaskan awal, seolah-olah maksiat itu hanya berkaitan dengan molimo, 5M ya, yang Sunan Bonang itu, madon, materi, ya gitu. Itu kan maksiat. Sebetulnya maksiat pun di dalamnya tadi melanggar apa yang sudah Allah tetapkan, itu maksiat. Jadi ketika
kata Quran membagi warisan begini, tapi kita menabrak sama dengan yata'adda hududallah, melanggar batasan Allah, nanti sama dengan maksiat. Masuk kategori yang kelima ini, yakni akala mala hadza, memakan harta yang bukan miliknya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentang bagian seperempat. Kemarin baru satu, bagian seperdua atau setengah. Kalau kita mengutip misalnya Syekh Ali As-Sobudi, beliau menyebut bahwa ar-rubu faradul isnain minal warasati wa huma, bahwa orang yang mendapatkan bagian seperempat hanya dua orang. Satu az-zauj, suami. Dua az-zaujatu, istri. Cuma itu aja. Tetapi sebabnya beda. Nah, sekali lagi, yang mendapatkan seperempat bagian dari harta waris hanya dua orang, suami dan istri. Tetapi sebabnya yang berbeda. Kita lihat. Suami mendapatkan seperempat. Syaratnya jika mayit memiliki keturunan. Berarti ketika istrinya yang meninggal, suaminya mendapat seperempat jika istri yang meninggal itu punya anak. Kalaupun anaknya bukan dari dirinya, tapi anak bawaan, itu tetap anak, maka tetap masuk kategori dia lahunna waladun, punya anak. Suami dapat seperempat, tidak bisa ditolak. Itulah dalilnya 4 ayat 12. Tapi syaratnya jelas tadi, bahwa yang meninggal punya turunan, mau 1 mau 2, termasuk punya cucu. Nah tadi ya, cucu lelaki, cucu perempuan dari anak lelaki. Jadi punya anak atau punya cucu itu bisa menjadi penyebab suami dari istri yang meninggal tadi mendapatkan seperempat. Ya. Yang pertama, kita lihat dulu kasusnya supaya lebih jelas. Kasus pertama, seorang perempuan meninggal, berarti khusus istri. Ia meninggal ahli waris atau suami, 2 seorang anak lelaki seorang. Yang hidup hanya itu. Diasumsikan yang lain tidak ada. Jadi tidak perlu dimunculkan, karena kasusnya yang hidup hanya 2, suami dan seorang anak lelaki. Maka hasilnya seperempat suaminya. Sementara ahli waris yang kedua anak laki-laki, tidak ada anak yang lain. Berarti dia taksir, alias full mengambil sisanya. Dengan bahasa lain asobah gitu. Itu jelas ya. Kasusnya tadi simpel, ini kasus simpel, sederhana, di mana seorang perempuan meninggal, kemudian yang mewarisi hanya 2, tidak ada yang lain, maka pembagiannya seperti itu. Kalaupun misalnya anak laki-lakinya 2, tinggal dibagi rata berdua, karena laki-laki sama. Kalaupun 3 sama, 4 juga sama, pokoknya akan berbeda ketika anaknya ada perempuan. Ini kasusnya anaknya laki-laki 1. Kalau 2 sama, kalau 3 sama, kalau 4 sama, kalau 5 sama. Maksudnya semua laki-laki tinggal dibagi rata saja. 3 dibagi 3, 3 dibagi 4, 5 terus gitu. Sisanya ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat, anak lelaki memiliki posisi istimewa dalam waris. Namun perlu diingatkan juga tuh, dia juga punya kewajiban pada orang tuanya. Maksudnya ketika ayahnya yang tadi ya suami itu masih hidup, sudah menua, maka sang anak ini harus ikut serta bertanggung jawab mutlak kepada ayahnya, membiayainya, macam-macam. Itu harus respon. Kenapa? Karena dia dapat bagiannya besar, jadi tanggung jawabnya pun amat besar. Itu contoh pertama, kasus pertama.
diasumsikan sudah dipisah. Kalau misalnya belum jadi bisa dulu aja. Ini asumsinya sudah dipisah. Jadi maknanya perempuan yang menikah itu dicek dulu adakah hartanya masih bersambung dengan suaminya masih hidup. Nah kalau misalnya masih, ya bisa dulu. Ini asumsinya sudah dipisah. Ustaz, ini anaknya itu masih tinggal bersama kita. Itu apakah pembagian tadi itu masih berlaku? Artinya ditunda sampai dia mandiri gitu, atau harus saat ini juga waktu dia masih, tapi dia udah kategori balik lah. Oke. Terus yang kedua ini Ustaz, karena berupa aset rumah yang tentunya menjualnya juga panggul, Ustaz menjelaskan jadi bagi proporsinya. Nah ini yang kasus sudah akan menjadi liquid lah gitu ya. Untuk suami boleh nggak mengklaim barudak harta ini kan belum dibagikan nih berupa rumah. Nah ini harta yang itu udah dipegang gitu, itu saya ambil, tapi saya tidak akan mengambil hak itu dari rumah itu. Konsep seperti itu berlaku nggak di dalam bab waris itu? Jadi ini udah ada pegang uang dari hasil yang klip itu kan berupa emas ya Pak ya? Iya. Ya, saya udah pegang lah. Tapi suami itu perlu untuk biaya perawatan, biaya hidup segala macam. Tapi dengan asumsi ini rumah yang belum terjual itu, nanti kalau terjual saya nggak akan ngambil lagi porsinya gitu. Oh. Konsep begitu bisa nggak atau harus definitely strict gitu ya? Iya. Secara prinsip sih memungkinkan. Dengan catatan, kembali lagi pada hadis tadi, formalitaco. Kalau kita hati-hati, jangan sampai porsi yang nanti kita ambil melebihi. Nah itu Enggak di bawah. Ya, jangan sampai. Jadi kalaupun karena rumah belum liquid, sementara kita membutuhkan dana liquid dalam konteks keseharian, living cost, maka memungkinkan saja. Hanya saja perlu diperhitungkan matang, jangan sampai melebihi kuota. Itu tugas yang kedua ya, Kalau pertanyaan pertama kembali ke yang tadi, itu secara prinsip harus dibedakan antara pembagian hak dan penyerahan. Oh iya. Pembagian harus sudah jelas. Bahwa diserahkan kembali ke An-Nisa ayat 6. Biarkan, kan pandangannya anak ini masih kecil nih, belum balik, belum usia menikah, belum sanggup mengelola harta. Maka sebaiknya disimpan atau dikelola oleh seseorang. Nah, untuk apa? Living cost anak itu. Pihak yang mendapatkan amanah harta itu boleh menggunakan atau boleh ikut memakainya kalau terpaksa. Kalau tidak, kalau masih mampu sebaiknya tidak. Jadi boleh, surat An-Nisa ayat 6 itu menjawab itu. Kalau memang terpaksa, bolehlah yang mendapatkan amanah harta anak yatim tadi memakainya, Pak, menggunakan. Tapi kalau tidak, sebaiknya jangan. Artinya living cost pribadi kita terpisah dari harta anak yatim tadi. Jangan sampai memakai. Kalau ini tetap terjaga. Tapi kalau terpaksa tinggal, udah apa-apa. Asal secukupnya, tidak sampai zalim. Kalau ini zalim itu semua hidup kita ditopang juga oleh harta itu. Ketika nanti dewasa habis, itu bahaya. Itu maksudnya. Gitu. Jadi berbeda antara pembagian hak, penghitungan hak dengan penyerahan. Kalau penyerahan tadi kembali pada lihat tengok usianya sudah mampu gak nih. Nanti ketika diserahkan sebaiknya ada saksi, harus ada saksi. Kalau perlu notaris, nih kami serahkan kembali, ini harta milik dia, bla 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 dan semuanya. Insya Allah itu aman sekali sampai di akhirat akan ditutup. Begitu kalian. Ini masih ada lagi tapi mungkin ketemu yang lainnya. Terus Pak. Terus ya Pak.
Gini Pak Ustaz, aset yang tidak illegit itu seringkali mempunyai problematika ya. Tapi prinsip tadi sudah saya pegang. Nah berdasarkan penjelasan bersama yang lalu itu saya sudah paham hak-haknya. Nah sekarang yang jadi masalah itu begini Pak Ustaz, bisa nggak di dalam pembagian itu? Kan misalnya ada tanah ini, Ya. ini bukan mengarang-arang, ini konkret ini Pak Ustaz. Ada tanah. Nah anak itu katakanlah akan menikah dan dia ingin punya rumah. Boleh nggak dalam konsep itu saya sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai komando, barulah yang kakak-kakaknya, wayahna jangan menerima atau ikhlaskan tanah yang ada di satu tempat untuk adik kamu ini. Oh. Jadi oke, setuju. Boleh nggak begitu Pak Ustaz? Oke. Tanpa ada, jadi perhitungannya sudah jelas. Tapi saya minta kamu pun nanti suatu saat perlu nanti akan dibantu oleh anak ini. Kalau ini dijual dulu, suatu saat kamu ingin berkunjung ke tanah itu, karena di situ ada kebun ada segala macam Pak ya. Itu kalau masih dalam kepemilikan kita kan masih bisa mengaksesnya gitu. Tapi kalau orang lain kan udah gone lah, udah ini. Boleh nggak pada waris itu begitu sifatnya gitu? Baik. Saya bukan dipaksa sih, rada maksa lah gitulah. Itu sepanjang tidak melanggar dari sisi pembagian hak-haknya, saya kira yang seperti itu konteksnya lebih pada membangun kebersamaan, ada kepedulian saudaranya, adik-adiknya atau kakaknya peduli pada adik atau kakaknya yang lain dengan cara tadi. Hanya saja yang perlu hati-hati itu adalah jangan sampai memaksakan bahwa udahlah kita bagi rata saja, begitu, hati-hati. Tetap haknya diberikan dulu, proporsional tadi. Kemudian karena kasus tadi mungkin sifatnya hanya kembali tadi spiritual and ethical guidance. Tolonglah ini kan begini jadi bantu, nanti kalian saling membantu, itu mungkin. Jadi tapi sifatnya penyadaran, pembangunan kesadaran untuk peduli pada ini, karena persoalan tertentu nanti ada feedback lain di tempat lain dalam kasus yang lain. Itu secara substansial memungkinkan, tapi sifatnya guidance, bimbingan. Itu. Baik, sambil menunggu sedikit lagi. Kasus kedua, contoh kasus kedua maksudnya. Seorang perempuan meninggal, tadi sama ya, karena kasusnya kan suami ini Pak. Maksudnya suami ya. Maksudnya suami yang memiliki hak. Istri ini, perempuan ini meninggalkan ahli waris, satu suami, dua seorang anak perempuan, tiga ibu, empat paman. Asumsinya bapaknya tidak ada karena memang datanya begitu. Suami, anak perempuan, ibu, paman, berarti empat ya. Nah, berapa suaminya? Sama tadi, seperempat. Arlupo. Anak perempuannya karena sendirian satu. Dalilnya 4:11. Ingkana wahida. Jika anak perempuan sendirian, gitu. Jadi tadi jangan bertanya bagaimana dengan anak laki-laki, kan nggak ada di sini kasusnya. Jadi jangan memunculkan lagi nanti tambah bingung. Asumsinya jelas, datanya hanya satu anak perempuan. Bagaimana kalau dua? Kalau dua beda lagi. Ini satu. Kemudian ibu, anak perempuan setengahnya, ibu seperenam. Dalilnya 4:11. Ingka lahu walad, yang meninggal itu punya anak. Nah, sisanya diberikan ke paman. Loh kok paman dapat? Karena baik lagi tidak ada anak lelaki. Anak perempuan itu tidak menghalangi anak laki-laki, mutlak menghalangi. Itu asoba di situ gambarannya. Dalilnya baik lagi ke faman laqiyani aula rajulin zakari, kata muttafaq alaih. Itu kasus kedua. Kalau pamannya lebih dari satu, Bagi dua. bagi-bagi aja. Ya, bagi
di antara mereka aja. Katakanlah pamannya 2 atau 3 orang, ya sudah bagi 3 baru. Meninggal lebih duluan dari pamannya. Oh, beda lagi kasusnya. Kalau pamannya tidak dapat ya nggak ada berarti. Tetap asumsinya adalah pamannya masih hidup. Anaknya kalau meninggal. Pamannya 3 loh, tapi yang hidup 1. Jadi yang 2 nggak dapat. Oh dia katakan pamannya dapat ada 3 masih hidup. Yang 2 orang sudah meninggal. Jangan mengungkit yang meninggal. Tetap Biasanya kan yang meninggal punya turunan juga. iya, nanti ya beda lagi kasusnya. Ketika yang meninggal itu tergantung tadi kasusnya. Kalau pamannya tadi 1 untuk dia, kalau pamannya 2 masih hidup bagi rata. Kalau pamannya 3 masih hidup bagi rata. Sekarang pertanyaannya, kalau pamannya meninggal, beda kasus tuh. Karena pamannya meninggal kan posisinya dia laki-laki lagi tuh. Tanya lagi, ada nggak istrinya? Ada nggak? Itu majuan gitu. Itu berbeda ya, berbeda kasus. Baik, ini yang perempuan ya, contoh perempuan. Seorang lelaki meninggal, maksudnya dapat istri bagian istri. Ia meninggalkan ahli waris istri, saudara lelaki sekandung, dan paman. Ini kasus istri ya. Artinya istri mendapatkan seperempat. Dalilnya sama dengan yang tadi kasusnya ya. Karena jangan salah, nah ini baik beda syarat nih. Kalau istri dapat seperempat, beda syarat dengan suami. Istri mendapat seperempat kalau orang yang meninggal yakni suami tadi tidak punya turunan. Itu perbedaannya Pak yang saya bilang tadi. Kalau suami kan mendapatkan seperempat justru karena punya turunan kan. Ini terbalik. Kalau suami yang meninggal, sedangkan suaminya tidak punya turunan, istri dapat seperempat. Sebab kalau punya turunan turun menjadi 1/8. Itu lawannya. Meskipun sama-sama dapat seperempat, tetapi berbeda sebab. Itu contohnya ya. Jadi prinsip dasarnya begitu. Adapun yang lain itu mungkin pembahasannya nanti supaya tidak bingung ya. Itu contoh kasus kedua sama seorang lelaki meninggal, ahli warisnya istri, ibu, 2 saudara lelaki seibu, seorang saudara lelaki seayah. Agak banyak ya. Istri, ibu, saudara lelaki seibu, lelaki seayah. Ingat Bapak Ibu, saudara itu ada 3, sekandung, seayah, seibu. Yang paling kuat sekandung, baru level ke bawah seayah, level paling buncit seibu. Jadi saudara seibu itu paling lemah. Saudara lelaki kandung paling kuat, di bawahnya seayah, di bawahnya seibu gitu. Jadi paling lemah itu seibu. Hasilnya di sini istri seperempat. Tadi alasannya tidak punya anak, laki maupun perempuan. Pokoknya tidak punya anak ya. Bawaan atau anak bersama dengan suami yang sudah meninggal. Ibu seperenam, sama alasannya tidak punya anak. Karena kalau punya anak seperti turun ya. Kemudian 2 orang saudara lelaki, nah tadi ya taksim bagian sepertiga, lelaki yang seayah mendapatkan taksim karena tidak ada penghalang. Nah dalilnya ini gambarannya bahwa saudara lelaki itu mendapat sepertiga seibu. Jadi kalimat di dalam ayat 12 surat An-Nisa ini tentang fa'in kanu aksara min dzalika fahum syuraka fislus, menunjuk pada saudara lelaki seibu ya, bukan sekandung tetapi seibu itu mendapatkannya. Oke, jadi kembali ke kasus ini. Kalau ini ke istri, beda sebab dengan suami. Ustaz, tadi posisi atau kedudukan paling lemah saudara seibu itu dalam pengertian prioritasnya atau besarannya? Prioritas. Prioritas. Besarannya mungkin sama, tetapi semacam probabilitasnya, kemungkinannya kecil, gitu kan?
Tapi bukan tidak ada mungkin gitu. Bukan tidak ada probabilitas, tetapi sangat kecil. Bergantung pada di atasnya. Baik lagi, ada nggak yang seibu saya, ada nggak yang sekandung, ada nggak anak kandung, ada gitu di atasnya. Kalau besarannya sama, tidak, tapi tidak ada masalah. Itu barangkali Bapak Ibu untuk pagi ini. Jadi cuma dua ya, suami dan istri. Meskipun beda sebab, sekali lagi kalau suami dapat seperempat, alasannya justru apa tadi Pak ingat nggak Pak? Kalau suami dapat, kan ada dua kemungkinan suami ya, setengah kemarin, seperempat yang hari ini. Nah seperempat itu kalau punya anak, kalau tidak punya anak kan setengah. Sebaliknya kalau istri dapat seperempat justru tidak punya anak, itu perbedaannya. Ya demikian barangkali nanti saya bagi untuk dibaca ulang oleh Bapak Ibu ya, supaya bisa dimengerti juga. Rangkumannya itu, jadi yang seperempat itu dua, satu suami, dua istri. Yang lain tidak ada. Tetapi beda sebab. Sekali lagi suami dapat seperempat kalau istri yang meninggalnya tidak punya anak. Sebaliknya punya anak. Maaf, punya anak. Kalau istri sebaliknya tidak punya. Nah, ini sekedar apa ya, nasihat Rasulullah SAW kita terkait dengan perempuan istri berarti ya. Dari Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu sami'an Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kata dia dalam peristiwa Haji Wada, wastausu bin nisa'i khairan, nasihatilah perempuan istrimu, anak-anak perempuanmu dengan baik. Fa inna ma hunna awanin indakum, sungguh perempuan itu, istri maupun anak-anak, ibarat awan napi, ibarat tawanan di sisimu. Maksudnya yang namanya tawanan tidak bisa bebas leluasa kesana kemari. Maksudnya seorang istri berada dalam otoritas suami, seorang anak perempuan berada dalam otoritas ayahnya. Dalam arti hubungannya harus ada perizinan. Ketika keluar izin. Itu dalam rangka apa? Menghindari ayatina bifahishatin mubayyinah, melakukan tindakan fahisyah, keji. Sebuah contoh satu terakhir gitu ya. Kemarin selama sebulan kemarin itu mengurusi seseorang suami istri yang sebetulnya dikatakan anak muda, bukan, usianya udah 60-an. Tetapi ini persoalannya, sang suami ini lemah, dalam arti tanda kutip ya, nggak ada istilah elegan. Lemah itu tidak bisa menerangkan, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa bersifat tegas. Di sisi lain, karena perilaku yang bersangkutan juga ya, ibadahnya kurang, kemudian menikah lagi tetapi dengan cara-cara yang kurang baik. Berikut juga ada keistrinya kurang, ditambah di sisi lain sang istri juga jelek komunikasinya, wataknya juga jelek dan seterusnya karena kurang pembinaan. Dampaknya adalah sang suami ini sakit dalam 3 pekan, ngedrop langsung. Nah, pulang itu tidak diurus oleh istri ini. Jadi istri membiarkan saja, justru diurus oleh anak-anaknya. Di rumah sakit diurus anaknya, oleh istrinya dibiarkan saja. Masya Allah. Kemudian akhirnya qadarullah meninggal 5 hari yang lalu meninggal. Qadarullah meninggal. Nah di sini ekspresi seolah-olah sedih. Lucunya begini Pak, ketika saya melayat, kita urus ya. Ternyata ada pesan dari yang meninggal. Nanti kalau bapak meninggal, minta tolong Pak Ustaz kita ngurusin. Anaknya bilang begitu ke saya. Sudah, boleh. Yuk kita urus. Saya proses, saya menikah. Sebelum mau menikah itu, saya mau dengan istrinya. Umamu, udah kawari banyak Ustaz kita. Aktingnya menawan.
uniknya Pak, ini yang bagi saya harga dirinya jatuh. Di belakangnya anaknya, sok rasa sedih kali pamannya. Itu anaknya sendiri Pak. Gimana kayak gitu? Ya Allah, sampai segitunya seorang istri. Karena kepada dirinya. Jadi ketika actingnya dan kemarin itu biasanya memanggil saya kalau tadi apa anaknya manggil peduli gitu itu di belakang Pak, oleh anaknya. Jadi bagi saya ibu seperti ini gak ada harganya jadi mata karena perilakunya. Nah ini hadisnya Rasul mengingatkan, bina mereka, jelaskan kepada mereka berhati-hati meninggalkan kewajibannya. Sementara perempuan ini, istri ini terus menuntut hak kepada suaminya dulu. Mana kalau udah berdua, mana minta uang, tapi ketika sakit gak diurus. Hati-hati, itu fitnah, ya. Khusus dalam bahasa Arab. Demikian pembahasan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali 1/2 sudah, 1/4 sudah. Mungkin nanti berikutnya adalah 1/2. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa ambil satu itu. Ada konsumsi Pak? Nasi kuning dan dibungkus. Warisan itu walah.